Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fauji dari Prodi Manajemen B. Saya akan menjelaskan poin-poin penting. Yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia adalah rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang. Tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berbeda-beda lamanya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang terakhir, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dianggap pertanda bahwa bahasa Indonesia digunakan pertama kali secara resmi. Yang keempat, variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dan fonem sebagai unsur dasarnya. Variasi bahasa tulisan, variasi bahasa resmi dan tak resmi, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa bidang khusus, variasi baku tulis dan baku lisan. Dan yang kelima, ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya, poin-poin penting pada bab 2, yaitu tentang ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan Van of Hoesen pada tahun 1901, ejaan Suewandi pada 19 Maret 1947, ejaan Milindo pada akhir tahun 1959, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Yang kedua, komponen-komponen ejaan pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Yang ketiga, penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik berupa awalan, sisipan, akhiran, serta awalan akhiran. Yang selanjutnya ada kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh gabungan melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Yang selanjutnya, gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Hampir seluruh bentuk gabungan kata diberi awalan dan akhiran. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Yang keempat, pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda titik hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru. Ada tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda suku kurung, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostor. Yang kelima, penulisan unsur serapan. Serapan dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Selanjutnya, poin-poin penting pada bab 3, yaitu tentang kata, istilah, dan diksi.
Pertama, pengertian kata dan istilah secara umum. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Yang kedua, sumber kata dan istilah. Yang pertama, sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Selanjutnya ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut: bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa daerah serumpun, bahasa asing. Yang ketiga, pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. 4. Relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata, di antaranya itu kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman. Yang kelima, ungkapan idiomatik. Kekhususan bentuk dapat menandai konstruksi ungkapan idiomatik. Konstruksinya yang terdiri dari lebih dari sebuah kata. Penghilangan atau penggantian unsur tidak dapat dilakukan terhadap kata konkret adalah kata yang acuannya dapat dicerap secara empirik, artinya pencendera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Acuan seperti terdapat misalnya pada kata-kata tangisan, harum, sejuk, lapuk, mentega, sepeda, surau, guru, atau sebaliknya. Disebut kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat dicerap oleh pencendera atau merasakan kehadirannya. Yang berperan adalah pikiran kita. Contohnya kata seperti itu diantaranya adalah kerinduan, kemauan, maksud, harapan, ketidakadilan, gagasan, kolbu. Yang selanjutnya poin-poin tentang bab 4 tentang kalimat. Pengertian kalimat ada 2 hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Yang kedua, unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ketiga, jenis kalimat. Jenis kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikat atau jumlah klausa, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksinya, berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Selanjutnya, kalimat tunggal ada kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Yang selanjutnya, kalimat majemuk ada kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Selanjutnya, kalimat majemuk kompleks ada kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, ada yang berhubungan secara setara dan bertingkat. Yang selanjutnya, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri atas unsur s, m, dan p, bahkan ada o dan pel dan k jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat ini disebut juga kalimat mayor atau berklausa. Tak lengkap ada kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari s saja, p saja, o saja, atau ket saja. Yang termasuk ke dalam jenis kalimat tak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Selanjutnya, kalimat inversi dan kalimat permutasi. Berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya, kalimat diklasifikasikan menjadi kalimat biasa, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Kalimat biasa adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia, yaitu S, P, O, P, K, atau S mendahului P. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola PS. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Kalimat permutasi adalah kalimat berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Pengertian kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara mudah. Yang kelima, syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif harus gramatikal, kalimat efektif lugas, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.